Oke Bang, bagaimana menurut Abang tentang kaya? Dari kecil kami semua sekolah, semua berangan-angan mau jadi orang kaya. Aku enggak. Tapi ya memang semua orang itu terbukti ya, ada yang jadi pramugari. Aku pun terbukti. Jadi orang susah, guys. Siapa yang tidak mau kaya? Hanya orang bodoh. Makanya tonton video ini sampai siap agar Anda tidak salah tanggap mengenai hal ini. Berangkat kita Bang. Jalan buat video bisa gak tenang. Selamat bekerja. Kehidupan kita ini dinamis, selalu bergerak, berubah dan relatif. Jadi sekarang sebelum masalah kekayanya, kita coba pikirkan kaya itu seperti apa. Standar kaya itu harus bagaimana dan mengapa kita harus kaya. Terkait standar kaya yang berbeda-beda, mungkin kita harus menaikkan atau menurunkan tanggapan bahwasanya kita tidak miskin. Ya kan, kita tidak miskin, namun orang-orang di sekitar kita yang terlalu kaya. Kita bisa makan dengan tenang, istirahat dengan nyenyak, kebutuhan sandang pangan yang lain sudah terpenuhi, kita sudah kaya gitu loh. Namun lingkungan kita yang terlalu kaya sehingga kita terlihat miskin. Teman gua satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Butirnya ini 1 juta nih. Ya. Ini juga bumbu-bumbu murah semua kita masukin karena dagingnya juga murah ya. Total ini kalau disajikan bisa 10 juta sekali makan. Murah banget. Dan menurut persepsi saya bahwasanya kaya itu akibat, bukan tujuan. Kaya itu akibat, bukan tujuan. Kita kaya itu akibat dari yang pertama, kita bijak dalam menggunakan waktu. Yang kedua, kita bijak dalam memanajemen keuangan, uang masuk, uang keluar. Menurut saya itu sih, kaya itu akibat, bukan tujuan. Siapa yang tidak mau kaya? Siapa yang menolak kaya, kan gitu. Namun, Anda bersedia untuk kaya atau tidak? Kalau Anda bersedia untuk kaya, maka Anda juga harus bersedia melewati proses untuk menjadi kaya. Apalagi kalau standar kita itu orang lain gitu loh. Sementara latar belakang kita dan dia berbeda, maka proses kita harus lebih kuat daripada prosesnya. Jika kita bersedia untuk kaya, maka kita bersedia bekerja lebih keras dari orang lain. Tidak nongkrong sama teman-teman, dicemooh, diasingkan. Kita harus bersedia akan itu. Bahkan kita harus bersedia ketika apa yang kita kerjakan ditertawakan. Tapi jangan lupa, ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Lebih baik kita sekarang ditertawakan karena kita berani berbeda akan apa yang kita lakukan. Karena besok kita akan tertawa melihat mereka semua sama. Terus terang, saya Pamer Monogam Sihombing, saya tidak menolak kaya, namun saya belum sanggup melewati proses untuk menjadi kaya. Saya miskin, iya. Kekuatan saya hanya mampu segini. Doakan saya biar kuat melewati proses, biar saya bisa kaya. Semoga. Dan kita pun tidak boleh lupa bahwasanya kaya belum tentu bahagia. Jadi untuk bahagia, saya menggunakan prinsip bukan tentang apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Namun, agar diri kita bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi, kita terlahir menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita harus bisa gitu loh. Memang betul hidup ini tentang apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang harus kita lakukan. Namun kita harus menekankan pada diri kita, aku harus bisa melakukan agar pada diri kita ada perkembangan. Lihat ke atas untuk menjadikan itu motivasi, dan lihat ke bawah untuk menjadikan itu bersyukur. Oke, mungkin hanya itu persepsi yang bisa saya bagikan. Saya hanya ingin mengatakan
bahwasanya semua yang ada di dunia ini hanya titipan, namun kita kebagian dikit. Salam pejuang receh.